Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati iman fi Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Shallu alaihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan Allah. Di sini alhamdulillah syukur kita bisa bermuajah kembali, bertemu kembali dengan Abah Thoyib. Pak, insyaallah dalam pertemuan ini kita akan membawa kebahagiaan, minat dunya wal akhirah, Allahumma amin. Dan tak lupa juga karena kita selalu mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, dan demikian itu mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian juga semoga sholawat dan salam selalu kita hidayahkan dari bahan rukul aqdam Nabi akal Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita ikrarkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat, para jamaah yang ada di dunia sosmed. Di sini kami akan meneruskan yaitu pembahasan masalah weton dari kelahiran seorang anak. Bagaimana hal tersebut yang dibawa oleh anak tersebut dan kapan dia dilahirkan, yang mana kelahiran itu lazim dinamakan neptu kelahiran anak tersebut. Nah, sebelum lanjut, mari kita absen dulu dari mana Anda berada. Kemudian untuk tekan tombol like dan loncengnya agar Anda sekalian selalu update video-video terbaru dari Abah Thoyib. Mari kita lanjut, yakni untuk membahas masalah weton, meneruskan yang telah kami bahas, yaitu sekarang jatuh pada weton Senin Legi. Dulu akad kliwon, sekarang Senin Legi. Menurut perhitungan, Senin itu nilai suketan dinone yaitu ada 4. Legi nilai suketan dari pasarannya adalah 5. Jadi jumlahnya ada 9. Anak atau orang yang lahir di hari Senin Legi mempunyai jumlah neptu adalah 9. Angka 9 ini ialah nomor 3 dari neptu-neptu terkecil. Oke? Nah, yang kita akan cari yaitu satu wataknya. Jadi dari watak anak itu gimana? Watak. Kemudian nanti yaitu masalah rezekinya. Kira-kira menurut ramalan atau menurut prediksi itu gimana? Masalah rezekinya. Kemudian setelah itu nomor 3 yakni pangkojiwo atau usahanya. Jadi apa kira-kira, atau di bidang apa? Usaha. Kemudian yang keempat yakni penempatan, atau kira-kira termasuk golongan usahanya di mana. Karena usaha itu orang ada 3 versi, yaitu penempatan. Yang kelima adalah setelah pasangan suami istri mempunyai anak lahir Senin Legi itu, produk atau kira-kira rezekinya itu di bagian bagaimana ya kira-kira? Kira-kira
apa meningkat atau menurun, yaitu masalah ortu dari anak tersebut. Dari anak. Nah, sekarang mari kita hitung semuanya. Wataknya 9 ini perhitungannya kan ada 55. Hafal mungkin, yaitu dari 59 dibagi 5 dapat 1 lebihnya 4, yaitu jatuhnya sarpo sarmo rojo kukilo. Kukilo. Ini berdasarkan draft yang sudah ada dan yang saya pelajari. Tuh. Kemudian rezekinya, rezeki itu hitungannya ada berapa? Ada 7, ada 5 juga. Yaitu rezekinya itu melalui lahir, sandang, pangan, papan, gawean. Jadi kelahiran yang jumlahnya 9 itu dihitung dibagi 5 dapat 1 lebihnya 4, yaitu lahir, sandang, pangan, papan. Jatuhnya di papan. Nanti kita jelaskan satu persatu. Kemudian usaha atau pangipo jiwa itu hitungannya ada 7, termasuk jatuhnya ini bagus ini, sumur sinobo. Masih ingat kontinya kan ada 7. Jadi Anda harus tahu kok bisa jatuhnya sumur sinobo gimana. Jadi Anda tidak ada pertanyaan dalam hati mereka. Artinya sendiri-sendiri. Kemudian penempatannya bagaimana? Penempatan itu hitungannya ada 3 bagian. Kalau orang itu hidup itu juga tergantung 3 bagian. Penempatan rezeki atau penempatan usaha itu juga ada 3 bagian, di antaranya di darat, air, dan udara. Kalau 9 itu dibagi 3, terakhir adalah di udara, nenggowo udara. Nah, kemudian ortu dari anak yang telah lahir itu bagaimana masalah rezekinya yang akan datang. Setelah anak pertama umpamanya nilainya ada 9, ortunya bagaimana kira-kira? Itu hitungannya ada 5. Yaitu termasuk Wono Suryo Grono Lintang Rembulan. Kalau 9 itu jatuhnya di lintang. Lintang itu masalah rezekinya gimana? Menurut perhitungan yang kami pelajari. Saudara-saudara sekalian yang ada di sosmed, mari kita bahas satu persatu. Masalah wataknya anak itu kalau lahirnya di hari Senin Legi, dihitung ada jatuhnya kukilo. Kukilo itu termasuk burung-burungan, yaitu manuk-manukan. Kemudian ada orang Jawa itu mengatakan manukane bocah manuk opo, kan gitu. Itu memang terdiri dari beberapa bagian lagi. Cuma untuk ringkasnya ini dari Abatoib hanya kita pakai khusus, semuanya itu dirangkum jadi satu, yaitu kukilo. Jadi manukane bocah itu termasuk di dalam kukilo. Kukilo itu gimana? Sifatnya itu biasanya sering ngoceh. Nah itu kalau dipadukan dengan keadaan manusia atau mungkin anak tersebut, ini kira-kira kalau kerja di dalam masalah ujian termasuk umpamanya jadi pengacara, politikus, kemudian jadi bakul jamu dan sebagainya, mungkin mumpuni. Karena apa? Mereka yang lahir di hari Senin Lagi itu dihitung secara global itu jatuhnya kukilo. Namun ada lagi masalah kukilo ini terinci lagi. Ada kukilo burung ini, mano iku, mano ini, dan sebagainya. Cuma kita ambil garis besarnya aja supaya kita cepat, ringkas, dan padat. Jadi sifat kuliah yang kilat ini agar anda sekalian tuh mengetahui dasar-dasar dari kelahiran. Jadi jatuhnya kukilo diprediksi nanti bila mana mereka sudah dewasa atau bagaimana pendapat dari
prediksi tersebut, mungkin orang tuanya sudah mengira-ngira, oh anak saya nanti bisa jadi pengacara, bisa jadi penceramah, bisa jadi pedagang, bisa jadi bakul jamu, yang biasanya dia itu mengeluarkan suara dan mengenai untuk kehidupan dia, anak itu, untuk sandang pangane. Jadi kebiasaannya kalau dikira itu modelnya begitu. Tapi ini secara global. Oke, lanjut. Nah, rezeki itu hitungannya ada 5 juga. Ingat, yaitu saya seringkali mengulang-ulang masalah ini biar Anda itu tahu. Jadi Anda sekalian tuh, loh Pak, Bah, Mas, jatuhnya kok papan itu gimana tak caranya? Kadang-kala mereka dari pujangga itu hanya mengatakan, oh ini gini, tidak diberi cara teknis untuk mencari solusi atau mencari gimana bisa jatuhnya papan. Karena apa? Hitungannya menurut Abah Thoyib dari lahir, sandang, pangan, papan, gawean. Karena apa? Kita akan mengejar rezeki. Tidak menutup kemungkinan ada yang memakai yang keempat dan kelima itu termasuk loro dan pati. Kalau itu saya tidak memakai, karena yang kita pakai ini masalah untuk mencari rezeki. Kemudian kalau dihitung-hitung 9 itu dibagi 5, dapat 1 lebihnya 4, jatuhnya di papan. Oke? Nah, papan ini gini. Sifatnya insya Allah ini kalau semuanya itu mungkin akan terjadi atau mungkin tidak terjadi. Karena beliau atau mereka yang lahir di hari Senin Legi itu mungkin insya Allah dia itu sebagaimana orang tadi kukilo, kemudian mempunyai rezeki papan, mungkin mempunyai yang baik, mungkin sawah ladangnya luas, mungkin tanahnya luas, dan dia itu nanti mungkin mempunyai rumah di sana, rumah di sini, dan rumah di mana dia berpinjak. Karena apa? Insya Allah karena dia itu mempunyai perhitungan rezekinya di papan. Paham? Oke, lanjut. Nah, biar cepat Anda mengerti kan gitu. Nah, kemudian pangupo jiwa atau usahanya. Kalau usaha itu hitungannya ada 7, ingat, yaitu 1 termasuk sumur Sinobo. Kemudian Segoro Ngawiseso, sumur Sinobo, Tunggak Semi, Satrio Wibowo, Satrio Wirang, Bumi Penetak, Lebu Katiup Angin. Kalau 9 dibagi 7, lebihnya ada 2, yaitu jatuhnya di sumur Sinobo. Nah, sumur Sinobo itu bagaimana penjelasannya? Secara global begini, kita kalau mempunyai sesuatu hal atau dia itu berpinjak di mana aja dia berada, akan selalu dikunjungi, disuyuti, dan dia selalu diidolakan oleh lingkungan, masyarakat, dan lain sebagainya. Karena dia mempunyai pangupo jiwanya jatuh di tengah sumur Sinobo. Diumpamakan aja begini, Anda mempunyai 1 sumur, kemudian sumur itu pada waktu kering, kemarau, ketigong lantang, sumur sampean isik metu sumbere. Dengan adanya sumber itu, mereka kalau di kampung biasanya itu datang semua ke sumur itu mengambil air. Nah, sifat yang istilahkan sumur Sinobo ya begitulah kira-kira. Jadi insya Allah tidak ada henti-hentinya, selalu dikunjungi oleh rezeki-rezekinya. Mungkin yang lewat rezeki itu dari keluarga, dari teman, dari masyarakat, yang mana Anda sudah mempunyai jasa dari sumur Sinobo tersebut. Umpamanya Anda jadi
guru, karena guru itu juga memakai apa itu istilahnya Kukilo itu masuk juga jadi guru. Nah, Pak Guru atau Bu Guru itu nanti selalu disuyuti oleh murid-muridnya. Nah, wali muridnya mungkin akan memberikan door prize, hadiah dan lain sebagainya. Umpamanya begitu. Umpamanya Anda sebagai juragan, yaitu mempunyai usaha, umpamanya buka toko. Mungkin toko tersebut Anda selalu dikunjungi, rezekinya lewat orang-orang yang datang untuk membeli atau belanja dari toko-toko panjenengan sekalian. Baik laki walaupun perempuan ini tetap berjalan dengan adanya hari Senin Legi yang lahir pada waktu itu. Oke. Selanjutnya yaitu kira-kira di mana yang cocok dan layak untuk penempatan kerjanya. Tadi kamu usahanya, sekarang penempatan kerjanya. Karena hitungannya ada 3, yaitu termasuk dari dasar, yaitu kemudian pertengahan, kemudian akhir, yaitu ada tiga bagian. Nah, jatuhnya ini yang udara. Nah, udara itu mungkin saya katakan tadi cocok dengan Kukilo. Mungkin dia itu sebagai orang yang bisa merupakan pembicara. Itu kan merupakan hal yang perlu memakai Pandoyo Swara. Nah, begitu. Mungkin dia itu akan bekerja di udara, di penerbangan, atau mereka itu nanti sebagai politikus yang terkenal ini juga memakai alat dengan alat udara, atau sebagai YouTuber yang terkenal itu juga melalui udara di dunia sosial. Paham? Oke, lanjut saudara sekalian. Nah, ini sekarang ortunya setelah mempunyai anak yang lahirnya hari Senin Legi, bagaimanakah nasibnya, kan gitu. Tapi ini hanya prediksi. Dan setelah orang tua itu melahirkan atau mempunyai seorang anak, itu hitungannya juga ada 5, termasuk Buwono, Suryo, Gerono, Lintang, Rembulan. 9 dibagi 5 mendapat 1, lebihnya 4. Tinggal menghitung, yaitu dari Buwono, Suryo, Gerana, Lintang. Nah, kedudukan Lintang bagi ortunya bagaimana kira-kira? Non sewu. Ini umpama hanya yang pertama, nilainya umpama 9. Kemudian kok dihitung dari ortunya itu rezekinya. Semua itu kan menghitung masalah rezeki, ini bukan yang lain-lainnya, yaitu Lintang. Lintang itu termasuk hanya sebagai pelita kehidupan, pelita dunia yang hanya merupakan kecil. Jadi masih kalah dengan Suryo atau Rembulan. Jadi ditasarufkan aja. Masalah Lintang ini ya kita terima apa adanya, walaupun kecil tapi tetap ada sinar penerangan sebagai pelita mencari nafkah, walaupun hanya sekecil mungkin, Pak, insyaallah halalan. Nah, kemudian masalah-masalah yang lain, umpamanya ada perhitungan yang tidak sama dengan prediksi dari abad itu, tidak mengapa, itu wajar, karena para pujangga dulu itu menghitungnya ya macam-macam, karena itu hanya sebagai prediksi. Mungkin dari yang musonef agung atau yang merumuskan dari pemecahan kehidupan yang diprediksi melalui weton yang jatuhnya 9, yang saya pelajari dulu begini. Karena apa? Dulu itu waktu saya belajar itu tidak boleh ditulis.
Namun sekarang kan banyak yang menulis, termasuk saya pun ikut menulis untuk menjelaskan kepada Anda semua. Karena apa? Ilmu budaya Jawa itu sekarang itu hampir punah. Jadi kalau kita tidak bangkit lagi, tidak kita ungkap lagi, kalau seperti dulu hanya pelajaran itu hanya memakai mimik ke mimik atau mulut ke mulut, tidak boleh dihitung dengan macam-macam model begini, harus dihafalkan begini gitu. Jadi alhamdulillah di sini karena kita sudah tergerus oleh kemajuan zaman, kemudian budaya itu mungkin makin lama makin hilang. Kita hanya kalah dengan budaya-budaya barat, budaya-budaya lain, budaya masuk. Akhirnya budaya-budaya Jawa itu hanya sedikitnya mengerti. Makanya ini walaupun Anda tidak mengerti, tidak belajar, tapi saya memberikan respon kepada Anda sekarang agar Anda agak mengerti. Walaupun tidak paham 100%, cuman kan harus mengerti minimal 50% dengan teknik-teknik yang saya uraikan tersebut berdasarkan watak hitungannya bagaimana kan gitu. Tidak saya munculkan hanya wataknya begini tidak, karena kita mengambil dari dasar teorinya. Kiranya demikian yang saya uraikan untuk neptu kelahiran Senin Legi. Pak insyaallah yang mempunyai putra jatuh pada hari Senin Legi, dan mungkin Anda yang sudah biasa mempunyai hari kelahiran Senin Legi, mohon diprediksi sendiri bagaimana ceritanya kira-kira 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang sudah lalu. Kemudian untuk yang akan datang, mari kita sama-sama meniti kehidupan melalui prediksi tersebut. Insya Allah hanya sampai di sini, dan insya Allah bagi mereka-mereka yang selalu update dengan video saya, aku gunakan dan aku sampaikan untuk selalu bahagia minat dunia wal akhirah, dan dipanjangkan umur, banyak rezeki, dan insya Allah selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami akhiri nun wa qalami wa masturun wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.